Hai, hello anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Kembali kita bertemu dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Senin 14 Juli 2025. Bersama Bunda Meske, kita sekarang berada pada hari biasa, pekan biasa ke-15. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, kami menyadari bahwa segala yang kami miliki adalah anugerah dari-Mu. Kami ingin memulai hari ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepadamu. Ajar kami juga untuk selalu setia kepadamu, ya Bapa. Saat ini kami juga mau belajar tentang firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak daripadaku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus menyatakan bahwa mengikut Dia bukanlah jalan yang mudah. Tidak seperti yang mungkin kita harapkan. Dia datang bukan untuk membawa damai duniawi, tetapi untuk membawa perubahan radikal dalam kehidupan kita. Pedang yang Dia bawa adalah simbol pemisahan yang mungkin terjadi bahkan di dalam keluarga kita sendiri karena iman kepadanya. Yesus mengingatkan kita bahwa menjadi muridnya berarti harus siap untuk memikul salib kita setiap hari. Yang berarti kita harus siap menghadapi penderitaan, penolakan, dan pengorbanan demi Kristus. Namun
Janji Tuhan adalah bahwa siapapun yang rela kehilangan nyawanya karena Dia akan menemukan kehidupan sejati. Yesus juga mengakhiri dengan memerintahkan para murid-Nya untuk melanjutkan pelayanan mereka. Ini adalah panggilan bagi kita juga untuk melanjutkan tugas kita sebagai pengikut Kristus dengan setia. Meskipun mungkin ada tantangan dan pengorbanan yang harus kita lewati atau harus kita lakukan dan kita hadapi. Dengan memahami dan merenungkan makna dari bacaan Injil hari ini, kita juga diingatkan bahwa mengikuti Yesus adalah panggilan yang serius dan memerlukan komitmen penuh. Semoga kita selalu siap untuk mengikuti salib-Nya dengan kesetiaan dan cinta yang sejati. Sahabat misioner, ada konsekuensi dalam menanggapi panggilan Tuhan. Janganlah kita ragu dalam melakukan pelayanan. Oleh sebab itu, kita harus bersungguh-sungguh dan percaya bahwa misi yang kita jalankan atau yang kita emban adalah berdasarkan mandat dari Tuhan Yesus sendiri. Kiranya Allah menolong kita untuk mengikuti dan melayaninya dengan sungguh. Kita juga harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa yang telah menjadikan kita sebagai ciptaan baru. Amin. Marilah bersama-sama kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu, selamat berkarya di hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.